Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Eka dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 2020000002. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan embrio, implantasi, dan perkembangan fetus. Yang pertama, tahap perkembangan embrio atau embriogenesis. Embrio berasal dari bahasa Yunani, yaitu merupakan sel atau organisme yang hidup pada masa di awal pertumbuhan yang tidak bisa bertahan hidup sendiri. Tahapnya yang pertama yaitu fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses penyatuan inti sel gamet jantan atau sperma dengan inti sel gamet betina atau ovum. Jutaan sel sperma yang masuk ke dalam organ reproduksi betina hanya akan ada satu sel yang bersatu dengan satu sel telur. Setelah hal itu terjadi, maka sel sperma lainnya akan mengalami penghancuran oleh sel-sel darah putih atau leukosit. Tahap penyatuan dua inti haploid ini menghasilkan satu sel dengan inti diploid atau 2N zigot. Sel ini lah yang akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia. Yang kedua yaitu pembelahan atau cleavage. Pembelahan yang berlangsung ialah pembelahan mitosis yang sangat cepat, diawali dengan pembelahan 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya hingga terbentuk morula atau tahap 32 sel. Yang ketiga ada brastulasi. Dalam tahap brastulasi ini merupakan tahap pembentukan brastula atau bola berongga dari morula atau bola padat. Pada tahap sebelumnya, zigot membentuk banyak sel sampai 32 yang disebut dengan morula. Tahap morula ialah tahap 32 sel-sel zigot yang tersusun padat, yang kemudian tiap-tiap sel akan terus melanjutkan tahap pembelahan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan hingga mencapai angka 64 sampai 100 sel. Ukuran sel-selnya makin kecil atau ukuran bolanya sama. Yang membedakan tahap morula dengan brastula ialah jumlah sel dan terdapatnya rongga pada tahap brastula yang disebut blastosol. Yang keempat, grastulasi. Tahap grastulasi merupakan tahap pembentukan grastula, yaitu pembentukan 3 lapisan embrionik pada embrio. Lapisan embrionik merupakan lapisan lembaga yang akan berkembang menjadi organ-organ dalam embrio manusia. Grastulasi ditandai dengan reorganisasi lapisan sel-sel pada tahap grastula. Itu pada tahapan ini biasanya disebut dengan penentuan nasib atau fate map. 3 lapisan embrionik ini ialah antara lain lapisan ektoderm, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm. Lapisan ektoderm akan membentuk organ-organ seperti syaraf, hidung, mata, kelenjar kulit, dan berkembang menjadi lapisan epidermis. Yang kedua, lapisan mesoderm akan berkembang membentuk organ ginjal, limfa, kelenjar kelamin, jantung, pembuluh darah, getah bening, tulang, dan otot. Yang ketiga, lapisan endoderm akan membentuk organ hati, pankreas, saluran pencernaan, saluran pernafasan, kelenjar gondok, dan anak gondok. Yang keenam adalah organogenesis. Tahap organogenesis merupakan tahap pembentukan organ yang berkembang dari lapisan embrionik yang terbentuk pada tahap grastula. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu implantasi atau nidasi. Implantasi merupakan peristiwa masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Blastula dilindungi oleh simpa yang disebut tromboblast yang mampu menghancurkan dan mencairkan jaringan. Ketika blastula mencapai rongga rahim, jaringan endometrium dalam keadaan sekresi. Jaringan endometrium ini banyak mengandung sel-sel desi-2. Blastula dengan bagian yang berisi massa sel dalam atau inner cell mass akan masuk ke dalam desi-2, menyebabkan luka kecil yang kemudian sembuh dan menutup lagi. Pada saat nidasi terkadang terjadi sedikit perdarahan atau luka desi-2.
Nidasi terjadi pada dinding depan atau belakang rahim dekat fundus uteri. Apabila nidasi telah terjadi, maka dimulailah diferensiasi sel-sel blastula. Yang ketiga yaitu pertumbuhan fetus. Sepanjang proses perkembangan janin yang tumbuh melewati 3 tahap yang berbeda, masing-masing ditandai dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Yang pertama, 2/4 hingga 4 bulan. Ketika embrio memasuki tahap perkembangan janin, plasenta menjadi fungsional. Janin biasanya berukuran 30 mm dari mahkota ke bokong dan beratnya sekitar 8 gram. Pada akhir tahap ini, janin menjadi sekitar 15 cm. Selama ini, beberapa organ bisa diamati termasuk tangan, kaki, jantung, dan otak. Pankreas dan hati mulai mengeluarkan cairan. Selain itu, alat kelamin mulai terbentuk dan kepala menonjol, terdiri hampir setengah dari tubuh janin. Janin juga menunjukkan gerakan tidak teratur yang diperlukan untuk perkembangan paru-paru, otot, dan neurologis yang terjadi. Yang kedua, 4/4 hingga 6/4 bulan. Selama periode perkembangan janin ini, ibu mulai merasakan gerakan janin yang tumbuh dari sekitar 15 cm hingga 38 cm dan beratnya sekitar 500 gram pada akhir tahap ini. Selama tahap ini, alis dan bulu mata terbentuk, perkembangan otot meningkat, dan janin menjadi lebih aktif. Paru-paru terus berkembang dengan pembentukan alveoli. Selain itu, sistem saraf berkembang pesat, ditunjukkan oleh perkembangan telinga, bagian dalam, kontrol atas pembukaan dan penutupan kelopak mata, serta proses tubuh lainnya. Alat kelamin terbentuk sepenuhnya dan jenis kelamin dapat dilihat dengan andal. Yang ketiga yaitu 6,5 hingga 9,5 bulan. Pada tahap ini, janin mulai bertambah berat ketika lemak tubuh meningkat. Paru-paru terus matang dan menjadi mampu bertukar gas. Selain itu, rambut mulai menebal di kepala dan kuncup payudara muncul. Janin dianggap cukup bulan di sekitar 38 minggu, antara 36 atau 40 minggu kehamilan. Sementara janin yang lahir sebelum 36 minggu dapat bertahan hidup di luar janin. Intervensi medis diperlukan untuk meningkatkan kelangsungan hidup, terutama karena kurang berkembangnya paru-paru pada bayi prematur. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.